Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Nur Fadila dengan NIM 905012217 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D angkatan 22. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi singkat mengenai perkembangan perwakafan di Indonesia. Sejarah awal perwakafan. Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak masa awal masuknya Islam dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat Muslim, terutama untuk mendukung pendidikan, masjid, dan kegiatan sosial. Pada masa Hindia Belanda, peraturan mengenai wakaf lebih bersifat administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi aset wakaf. Perkembangan regulasi dan kebijakan setelah kemerdekaan, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pengelolaan wakaf. Tonggak penting perkembangan perwakafan di Indonesia antara lain Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengakui dan melindungi tanah wakaf dalam sistem agraria nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengatur secara khusus tentang perwakafan tanah milik, memperjelas prosedur dan administrasi wakaf. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada tanah tetapi juga benda bergerak lainnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan regulasi komprehensif yang mengatur berbagai aspek wakaf, termasuk wakaf uang dan pelembagaan nasir. Undang-undang ini menandai era baru perwakilan dengan penguatan tata kelola dan perlindungan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memperbaharui konsep wakif dan nasir serta memperkuat kelembagaan pengelolaan wakaf. Kelembagaan dan tata kelola pembentukan Badan Wakaf Indonesia atau BWI menjadi tonggak penting dalam pengelolaan wakaf nasional. BWI bertugas mengelola, mengawasi, dan mengembangkan aset wakaf secara profesional baik di tingkat nasional maupun daerah. BWI juga berperan dalam pembinaan nasir dan pengembangan wakaf produktif, inovasi, dan perkembangan kontemporer. Dalam 2 dekade terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam praktik dan pemanfaatan wakaf, baik secara kuantitas maupun kualitas. Muncul berbagai jenis wakaf baru seperti wakaf uang, wakaf asuransi, dan wakaf produktif. Pemerintah juga meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU pada 2021 untuk mendorong optimalisasi potensi wakaf uang sebagai instrumen investasi sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Organisasi zakat dan lembaga filantropi Islam turut berperan aktif dalam pengembangan wakaf, terutama dalam implementasi wakaf tunai dan pengelolaan aset wakaf yang produktif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan dan prospek. Meskipun regulasi dan kelembagaan sudah semakin kuat, tantangan utama perwakafan di Indonesia meliputi yang pertama, optimalisasi aset wakaf yang belum produktif, peningkatan kapasitas dan profesionalisme nasir. Yang kedua, edukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf uang dan wakaf produktif. Yang ketiga, tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan penguatan tata kelola, regulasi, dan inovasi kelembagaan, perwakafan di Indonesia terus berkembang sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Mungkin itu saja pemaparan materi singkat mengenai materi perkembangan perwakafan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.